Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya, itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi melanjutkan pembahasan tentang pendapat akal versus kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Akal pendapat akal dijadikan tolak ukur kebenaran. Itulah sebabnya Allah murka kepada iblis ketika Allah memerintahkan iblis kepada Adam. Iblis menolak dengan pendapat akal hawa nafsu. Ya Rabbu, aku menciptakan lebih mulia dari Adam. Aku dari api. Adam dari tanah dan busuk. Dapat kan? Dengan pendapat iblis membantah. Saudaraku seiman Islam, ikutilah para guru, ikutilah para ulama, ikutilah para habaib-habaib yang menyampaikan risalah Al-Quran, Al-Hadis. Tidak seperti pendongeng-pendongeng, ketawa cekikikan, seakan-akan mereka seakan-akan dijabit oleh Allah Taala ketika mati bersama. Sia-sia amal ibadah mereka jika tak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sia-sia, kasihan. Mari kita dengarkan. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Semuanya yang ada di Quran Sunnah benar, yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya sebagai manusia, oknum bisa salah sebagai manusia. Nggak ada yang masuk. Mata sahabat, ijma'nya sahabat masum, tapi individu sahabat masum tidak. Individu sahabat tidak. Yang masum siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Ini kias. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya,
dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil juga dari seorang sahabat. Dan bab al-qurubat, ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya qiyas dan ra'yu. Bisakah sedekah dikiaskan dengan Al-Quran? Al-Quran dikiaskan dengan sedekah apa enggak gitu kan? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang apa, Ustaz? Kenapa? Karena kalau kias itu benar, yang pertama kali memahaminya Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah para sahabat yasinan atau kirim-kirim Al-Fatihah. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab, ya. Dua-duanya sedang diazab, ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab, ya. Kita nggak tahu diazab atau tidak. Tapi karena yang benar, itu hanya syafaat Nabi. Dia Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih apa? Basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Tapi ini ada orang Pak, sudah nggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan, biar basah terus. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Ada perselisihan ulama karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak ada yang sahih menurut Imam Syafi'i. Ibnu Hajar menghasankan. Kita harus tinjau ulang penghasanan Ibnu Hajar ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia perawi yang majhul. Majhul itu apa sih? Yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari kecuali satu orang aja. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Maka dari itulah, ya, karena perawi ini majhul, tidak bisa dijadikan hujah. Kita sudah mendengarkan ulama Nabi Salam menjelaskan bahwa hadis itu dan dari tabi'in itu lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan dalil dan hujah. Itulah ketatnya Islam dalam hukum. Tapi masih ada manusia mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan dapat akal pikiran, agar dia dikatakan hebat, agar dia dikatakan berilmu, agar dia dipuji oleh banyak manusia. Kokoh dalam kesalahan. Itulah moto hidup iblis celaka laknatullah. Astagfirullah. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu, menjadikan pendapat akal pikirannya sumber hujah kebenaran. Acara tahlil kematian. Sudah dijelaskan. Itu budaya, adat istiadat, tradisi, bukan ajaran Islam.
dengarkan ini. Bagaimana mereka mengikuti hawa nafsu. Dan ini nih, ulama Abdul Aziz, seorang mu'alaf, meninggalkan agamanya memeluk Islam. Dia bongkar itu budaya-budaya tahlilan itu, tapi versi agamanya yang berbeda cara mengucapkan kalimat ketika berlangsung acara itu yang berubah. Kalau macam 3 hari, 7 hari, dan seterusnya sama persis. Betapa mulianya Abdul Aziz, orang berilmu, memeluk Islam berdasarkan ilmu. Mu'alaf begini seharusnya dijadikan suri teladan oleh para mu'alaf lainnya. Insya Allah Allah akan meridhoi mereka. Mari kita dengarkan. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya, ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedande Adi Suripto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubareng ngaji ini Ustaz. Kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh kabeh yo durung lho jane. Di media Hindu. Jelas ayah bunda ya. Bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi. Jelas kan? Media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi pratiasmai bibisate kwekweani widuse bahra arang kaya maya ceng pratisada dua ninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witaigrano Hamyaditai Nutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Jelas itu.
Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya sama Weda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Kenapa? Apa dasar yang lain? Dasar yang lain di dalam agama saya bahwa umat Hindu meyakini rukun iman Hindu yang diberi nama Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya rukun iman yang harus diyakini. Yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi, yang kedua percaya adanya roh luhur, yang ketiga percaya adanya karma pala, yang keempat percaya adanya samskara atau manitis, yang kelima percaya adanya moksa. Pancasrada ini mempunyai rukun ayah bunda. Rukunnya yaitu pancayatnya. Panca artinya 5, yatnya itu artinya 5 macam selamatan. Yatnya tulisannya yajna ayah bunda, tapi membacanya yatnya. Yang pertama adalah dewa yatnya. Dewa yatnya itu selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam bahasa yang lain Memetri Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu selamatan fitrayatnya. Fitrayatnya itu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu selamatan yang ditujukan kepada leluhur. Jadi saat itu melakukan selamatan, tapi hadiahnya dihadiahkan kepada leluhur. Yang ketiga yaitu selamatan manusiayatnya dalam bahasa kita, yang artinya selamatan yang ditujukan pada hari kelahiran. Biasanya di kampung-kampung itu melakukan selamatan hari kelahiran, tapi di kota tidak ada selamatan hari kelahiran, biasanya ulang tahun. Kalau masih 7 tahun lilinnya 7, kalau 10 tahun lilinnya 10, sampai usia 70 tahun tetap diulang tahun nih lilinnya 70. Orang tuanya suruh niup satu persatu, setelah ditiup lilin 70 mati semua, orangnya juga mengembuskan nafas yang terakhir. Yang keempat yaitu selamatan resiyatnya, selamatan yang ditujukan kepada guru, kirim doa yang ditujukan kepada guru. Ini kalau di dalam agama saya biasanya selamatan yang diadakan di danyangan-danyangan atau di punden-punden. Jelas, terang menerang dijelaskan oleh ulama Abdul Aziz tentang budaya-budaya, tradisi, acara tahlilan. Masihkah Anda membantah perkataan ulama Kurstabian di depan tadi bahwa acara tahlilan kematian itu bukan dari Islam? Masihkah Anda membantahnya? Referensi bagaimana lagi saya persembahkan untuk Anda? Memang akhirnya saya nyerah. Kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya, Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Baik, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan.
Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Seluas apapun ilmu manusia di kolong langit dunia ini, sedalam apapun ilmunya, jika dia berdiskusi atau berhadapan atau berbicara kepada orang-orang bodoh, saya kata-kata bagaikan alu bersilbi. Artinya apa? Bagaikan pekerjaan yang sia-sia. Tapi insya Allah saya tetap tak jenuh, tak bosan, dan saya tak pernah asa untuk menyampaikan ini semua. Diterima, alhamdulillahirabbil alamin. Dan diterima, itu Anda nanti merasakan resikonya di besar. Insya Allah saya menyampaikan. Mari kita gunakan akal untuk berpikir, merenung, bukan untuk marah, caci maki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.